try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the Hai, jumpa lagi dengan Dr. Hari. Kali ini saya berada di Benteng Otanaha. Benteng Otanaha ini didirikan tahun 1522 dan lokasinya tepat di atas bukit sehingga kita bisa melihat pemandangan dari atas ini. Bulan ini adalah bulan Desember. Biasanya pada bulan-bulan Desember ini keluarga pada berkumpul pada hari raya Natal. Ketika keluarga pada berkumpul, biasa ada papa, mama, tante, oma, opa akan saling bercerita. Ketika mereka bercerita, biasanya kadang ada yang bercerita seperti ini, saya punya darah tinggi, saya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Apakah hal itu benar? Sebelum kita menyaksikan acara ini, saya akan membagikan pengalaman saya dan teman saya di UGD ketika jaga malam. Saat ini saya ada di UGD Rumah Sakit Otanaha. Di rumah sakit ini umumnya kalau malam ketika jaga UGD banyak sekali pasien-pasien yang masuk di rumah sakit dengan hipertensi. Kali ini saya ditemani dengan Dr. Meiske yang akan menceritakan pengalamannya di rumah sakit ini ketika jaga malam. Halo, saya Dr. Meiske. Saya bertugas di rumah sakit Otanaha ini sudah 1 bulan dan setiap jaga malam saya biasanya dapat pasien hipertensi. Pasien biasa datang dengan keluhan pusing atau nyeri pada tengkuk atau pada bagian leher belakang. Nah, pasien hipertensi ini tidak hanya datang dengan hipertensi, biasanya datang dengan penyakit penyerta lainnya seperti jantung, ginjal, diabetes mellitus tipe 2. Itulah tadi cuplikan saya dan teman saya Dr. Meiske tentang pengalaman ketika jaga di UGD, dan ada banyak pasien yang datang dengan diagnosa hipertensi. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hipertensi, ada baiknya kita mengetahui dulu dari definisi hipertensi. Hipertensi adalah didapatkan tekanan darah sistol lebih dari 140 dan tekanan darah diastol lebih dari 90, atau salah satu didapatkan tinggi seperti tekanan darah sistolnya saja yang lebih dari 140 atau tekanan darah diastolnya yang lebih dari 90 pada pemeriksaan di klinik atau fasilitas kesehatan. Apabila kita mendengar tekanan darah 120/80, yang dinamakan tekanan darah sistol adalah yang 120, sedangkan tekanan darah yang 80 itu adalah tekanan darah diastol. Untuk lebih mudahnya kita bisa lihat di tabel ini. Nah, di tabel ini kita bisa lihat bahwa tekanan darah normal adalah didapatkan tekanan darah sistolnya kurang dari 130 dan tekanan darah diastolnya adalah 85. Nah, kita lihat di tabel ini. Saya beri contoh, apabila Anda datang untuk memeriksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan atau puskesmas, bila didapatkan tensi Anda misalnya 150/90. Nah, tekanan darah sistol yang 150 itu bisa dikatakan Anda mempunyai hipertensi derajat pertama. Begitu. Apabila Anda termasuk sebagai hipertensi kategori 1 dan kategori 2, sebaiknya Anda menjalani pengobatan untuk hipertensi Anda. Pengukuran tekanan darah di klinik merupakan standar utama untuk menegakkan suatu diagnosis hipertensi. Tetapi pemeriksaan tekanan darah di luar klinik juga dapat membantu Anda untuk menegakkan diagnosis hipertensi. Pemeriksaan tekanan darah di luar klinik biasa kita sebut sebagai HBPM dan ABPM. HBPM adalah singkatan dari Home Blood Pressure Monitoring, sedangkan ABPM adalah Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Sebelum Anda melakukan pemeriksaan tekanan darah, sebaiknya Anda melakukan ini. Yang pertama, sebelum Anda untuk diperiksa tensinya, Anda harus tenang, tidak dalam keadaan cemas atau gelisah maupun kesakitan. Apabila Anda merasa gelisah, sebaiknya Anda istirahat 5 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, Anda sebaiknya tidak mengkonsumsi kafein ataupun merokok.
ataupun melakukan aktivitas olahraga. Apabila Anda melakukan aktivitas yang agak berat, minimal Anda beristirahat selama 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, sebaiknya Anda tidak menggunakan obat-obat yang mengandung stimulan adrenergik, seperti contohnya phenylephrine atau pseudoephedrine yang umumnya dapat ditemukan pada obat-obatan obat flu dan obat tetes mata. Yang keempat, sebaiknya Anda tidak menahan buang air kecil maupun buang air besar ketika sedang diperiksa tekanan darahnya. Yang kelima, sebaiknya Anda tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat di bagian lengan atau bahkan terlalu panjang. Yang keenam, sebaiknya ketika Anda dilakukan pemeriksaan, Anda tidak berbicara. Yang terakhir adalah pemeriksaan sebaiknya dilakukan di ruangan yang tenang dan nyaman. Untuk mengkonfirmasi diagnosis hipertensi, tidak dapat dilakukan sekali saja pemeriksaan, kecuali didapatkan tekanan darah yang sangat tinggi, misalnya pada hipertensi tipe 2, atau didapatkan bukti adanya kerusakan organ. Pasien-pasien hipertensi umumnya mempunyai resiko terjadinya gangguan pada pembuluh darah dan jantung. Di gambar ini adalah faktor risiko seseorang yang dapat mudah terkena penyakit pembuluh darah dan jantung. Yang pertama adalah jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki umumnya lebih banyak didapatkan terjadi gangguan pembuluh darah dan jantung dibandingkan perempuan. Yang kedua adalah usia. Semakin tua seseorang, dia akan berisiko lebih mudah terjadi penyakit pembuluh darah dan jantung dibandingkan usia yang lebih muda. Yang ketiga adalah pasien yang saat ini sedang merokok atau pernah punya riwayat merokok sebelumnya. Yang keempat adalah seseorang yang mempunyai riwayat kolesterol totalnya tinggi dan HDL-nya yang rendah. Yang kelima, adanya asam urat yang tinggi, kemudian didapatkan diabetes juga, obesitas, menopause dini, dan faktor sosioekonomi. Yang terakhir adalah mempunyai riwayat keluarga hipertensi atau mempunyai orang tua dengan riwayat hipertensi sejak muda. Pada seseorang yang mempunyai hipertensi, dia akan mempunyai risiko kerusakan organ. Kerusakan organ yang biasanya dapat terjadi adalah pada organ mata, kemudian otak, jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Apabila terjadi kerusakan di jantung, biasanya seseorang akan merasa sesak, nyeri dada, kemudian kakinya bengkak, dan badan terasa lemah. Apabila terjadi kerusakan di pembuluh darah, umumnya seseorang akan merasa kaki atau tangannya dingin, kemudian apabila digerakkan terjadi rasa kram dan nyeri. Apabila seseorang mempunyai kerusakan di otak dan di mata, umumnya mereka akan mengeluhkan sakit kepala, gangguan penglihatan, pusing berputar, bahkan kerusakan motorik dan sensoriknya. Apabila seseorang mempunyai gangguan ginjal, umumnya mereka akan mengeluhkan haus, sering kencing di malam hari, atau bahkan sampai kencing berdarah. Seseorang yang mengkonsumsi obat hipertensi memiliki target yang harus dicapai dalam penurunan tekanan darah. Bagi Anda yang berumur lebih dari 65 tahun, target tekanan darah Anda adalah kurang dari 140/90 dalam 3 bulan. Bagi Anda yang berumur kurang dari 65 tahun, target tekanan darah adalah kurang dari 130/80 dalam 3 bulan. Ketika Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, jangan heran ada beberapa obat yang dapat menyebabkan efek samping. Di bawah ini adalah gambar tentang efek samping dari obat-obat hipertensi. Obat pertama, apabila Anda mengkonsumsi golongan ACE inhibitor, contohnya adalah captopril, umumnya apabila Anda mengkonsumsi obat ini, Anda akan merasa batuk-batuk dan terkadang di hasil lab Anda akan didapatkan hiperkalemia. Apabila Anda mengkonsumsi golongan angiotensin reseptor blocker, contohnya candesartan, valsartan, dan telmisartan, umumnya apabila Anda mengkonsumsi obat ini didapatkan hiperkalemia pada pemeriksaan laboratorium, tetapi ini lebih jarang dibandingkan Anda mengkonsumsi obat dari golongan ACE inhibitor. Apabila Anda mengkonsumsi obat-obatan dari golongan kalsium channel blocker, contohnya seperti amlodipin, umumnya efek samping obat yang sering muncul adalah bengkak pada kaki dan nyeri pada kepala. Golongan selanjutnya adalah diuretik. Apabila Anda mengkonsumsi obat dari golongan diuretik ini, contohnya furosemid, umumnya gejala yang muncul adalah sering berkemih. Golongan selanjutnya adalah dari golongan sentral alfa agonis. Contohnya adalah klonidin.
Apabila Anda mengonsumsi obat-obatan ini, umumnya Anda akan mengeluhkan mulut terasa kering dan dapat terjadi rebound hypertension atau tensi Anda tidak terkontrol apabila Anda berhenti mengonsumsi obat-obatan ini. Selain obat-obatan yang saya sebutkan tadi, masih banyak jenis dari golongan lain juga yang dapat menyebabkan efek samping apabila Anda mengonsumsi obat-obatan ini. Berbicara tentang penanganan hipertensi, ada teman saya akan menerangkan kepada Anda bagaimana mengatur dan mengubah pola hidup Anda untuk mencegah komplikasi hipertensi yang lebih berat. Ya, Dr. Meiske, silakan. Terima kasih Dr. Hari, saya Dr. Meiske. Kali ini saya akan membawakan informasi tentang bagaimana caranya pencegahan tentang hipertensi. Pola hidup sehat dapat mencegah dan mengurangi terjadinya hipertensi. Nah, bagaimanakah pola hidup tersebut? Yang pertama, pembatasan konsumsi garam. Konsumsi garam minimal 2 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Yang kedua, meningkatkan konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan segar, susu, kacang-kacangan, dan membatasi asupan lemak jenuh, serta membatasi asupan daging merah. Yang ketiga, menurunkan berat badan, serta menjaga berat badan ideal. Yang keempat, aktivitas fisik secara teratur, misalnya aerobik, jogging, jalan pagi minimal 30 menit setiap hari atau 5-7 hari per minggu. Yang kelima, menghindari konsumsi alkohol dan rokok. Oke, terima kasih. Sekian informasi dari saya akan kembalikan ke Dr. Hari. Oke, sekian informasi tentang penyakit hipertensi. Semoga dengan acara ini dapat berguna bagi Anda. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Dadah! I got the cash in the bags.